Ini saya off cam aja ya Pak, biar nggak nge-lag. Kenapa? Oh, gitu. Oke, Jangan dong. no problem. Oke. Harusnya pakai background ya, biar bagus kita ya. Halo, bentar. Dan Full screen. masih blank screen. Nah, halo, selamat pagi semua teman-teman dan Bapak Agung yang ada di Zoom ini. Perkenalkan, saya Andika, dan ini adalah laporan karya patung saya, Desmond. Di sini ada 3 macam nama dan 3 macam benda yang saya buat, yaitu ada Super Bear, Max Rabbit, sama Rainbow Turtle. Itu sesuai dengan jenisnya. Yang itu ada Rainbow Turtle yang kayak kura-kura itu, lalu tengah juga ada Max Rabbit, dan yang paling ujung juga itu ada Super Bear. Tuh namanya. Ini alasan mengapa aku memilih karya ini, karena bahan gimsum tidak terlalu sulit dibuat dan diwarnai. Saya juga memilih bentuk ini karena bentuknya lucu dan simpel. Nah, ini adalah proses saya dalam membuat gimsum. Saya memasukkan gimsumnya dicetakan lalu mengeringkannya. Dan juga ada foto karya saya dengan diri saya. Oke. Nah, ini tantangan yang dihadapi adalah dalam proses pewarnaan sama mencari alat dan bahan. Jadi dalam proses pewarnaan itu aku agak lama buatnya. Jadi kira-kira itu bisa 35 menitan satunya. Dan mencari alat bahannya saya cukup kesusahan karena nggak ada toko bangunan. Jadi saya mau nggak mau harus lewat online shop. Dan yang di waktu yang dibutuhkan ini 30 menit untuk membuat patungnya atau 1,5 jam pewarnaannya. Jadi total dari semua karya patungnya saya 1,5 jam dalam pewarnaannya. Terus juga ada teknik yang saya gunakan sama alat dan bahan. Teknik yang saya gunakan adalah saya menggunakan bahan dasar gipsum, lalu memasukkannya ke dalam cetakan. Lalu alat dan bahannya itu ada air, bubuk gipsum, cetakan, kuas, dan cat warna. Ini kesimpulan hasil belajar saya yang belajar ada beberapa cara untuk membuat karya dari patung. Ada yang mudah dan ada yang sulit. Bisa dari tanah liat maupun berbahan gipsum. Jadi ada bisa pakai dari gipsum ataupun dari tanah liat untuk membuat karya patung. Gitu. Itu yang saya dapati dan saya ketahui dari proses belajar ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, teman-teman, buat Dika guys. Masukan dari saya adalah lebih pada ini ya. Kalau kita presentasi itu bukan bermaksud menghabiskan satu slide itu dengan tulisan yang besar-besar. Mungkin di beberapa itu perlu kamu sedikit kecilkan ukurannya sehingga tidak seakan-akan orang mau lihat semua gitu ya. Terutama yang bagian apa tadi? Teknik Pak ya, atau sama tantangan Pak. Kayak fontnya itu menuin banget. Sama tadi itu di bagian teknik yang digunakan itu harusnya dijelaskan dulu teknik cetak ya kamu pakainya ya, bukan cetakan. Coba kamu lihat ya di bagian teknik yang digunakan. Dan untuk pernyataan hasil belajarnya juga ya, saya belum melihat kalian yang dua presentasi ini ya, bagaimana memaknai proses itu dengan lebih dalam ya. Karena saya lihat tadi kebanyakan itu hanya karena mudah, ya karena mudah doang ya, tidak merasakan bahwa ternyata asik ya bikin patung gitu. Kalau mudah itu kan hanya seakan-akan kita mengerjakan tugas selesai kan sudah kan ya, mudah gitu kan ya, selesai kan ya, tanggung jawab yang sudah beres ya. Tapi kamu nggak dapat makna apa-apa guys, ya nggak sih? Kayak kamu tak kasih tugas beres, udah
Dan salah satu pernyataan hasil belajarnya kayak gitu ya. Itu kan menurut saya kurang dapat. Tidak ada unsur-unsur kebahagiaan gitu, kepuasan dalam diri. Kepuasannya ya udah selesai aja tugasnya kan. Bukan kepuasan. Ternyata membuat patung dari gipsum itu menyenangkan loh. Ternyata proses pembuatan gipsum pas pewarnaan itu juga lama loh. Saya jadinya agak capek. Bahkan pernyataan negatif pun itu lebih baik daripada sekedar kamu mengatakan karena gampang buatnya. Menurut saya mending saya capek buat ini. Ternyata itu susah bikin dari gipsum. Tapi saya lihat hasilnya saya jadinya senang. Gitu tuh lebih baik ya menurut saya. Nah, nanti untuk presentasi selanjutnya dicek dulu. Kamu bayangkan lagi ketika membuat itu hal apa yang menyebalkan, hal apa yang menyenangkan. Kayak Grace sama Dika kan saya rasa ini pengalaman pertama ya bikin kayak gini ya, Grace. Nah, itu diceritakan di bagian pernyataan hasil belajar itu. Sebuah pengalaman yang luar biasa karena saya ternyata bisa bikin gitu. Kamu bayangin nggak bisa bikin itu, Grace? Nah, kayak gitu tuh loh. Kebayang nggak sih kamu bisa bikin kayak gitu? Saya aja nggak yakin kemarin pas ngasih tugas awalnya ya. Tapi saya lihat kok punya Grace bagus, dia kepikiran ada gantungan kuncinya juga. Punya Dika juga bagus ya, tokoh-tokoh superhero. Itu kan di luar pemikiran kita ya. Kalau kita cuma bikin, ya itu tadi. Kita kalau bikin produk kan, saya yakin hari ini kalian belum berfokus untuk jadi seorang wirausaha ya. Tapi suatu saat nanti misalnya Dika, wah saya dulu pas pelajaran SBK bikin patung, tak beri nama sendiri-sendiri nih. Ada sama aja tadi, Dik? Super Bear, Max Rabbit, sama Rainbow Turtle. Nah itulah tokoh-tokoh superhero itu ya. Terus Dika coba untuk jual di Instagram, upload. Ketika dia bingung nggak ada kerjaan lagi di rumah, dia coba membuat itu, berkreasi lagi. Dan yang lebih menarik lagi dari punya Dika itu adalah dia memberikan nama di tokoh-tokoh karya yang dia buat. Mana ada kamu menemukan karya gipsum ada namanya gitu, ada gitu? Nggak ada, cuma Dika doang yang namanya itu ya. Ya kan? Jadi kan itu brand ya. Sudah jadi brandnya Dika. Kalau nanti dia suatu saat serius gitu ya, bikin tokoh-tokoh itu bisa kan ya? Master Rabbit misalnya. Kalau kamu beli ya cuma ada Dika yang original kan? Handmade from Dika gitu. Itu kan cuma ada Dika. Jadi orang mau nyari yang original kayak Supreme gitu ya. Supreme kan banyak banget ya dulu ya, tempat booming tuh ya. Baju sama apa tuh baju dari Indonesia tuh Erigo apa namanya? Tahu nggak kalian? Baju yang dari Indonesia Erigo apa namanya? Saya lupa namanya. Kalau enggak, itu punyanya Atta Halilintar, AHA ya, bajunya AHA gitu ya. Kalau beli yang KW banyak kan ya, paling harganya 75.000 dapat ya. Tapi orang tetap prestisnya kan maunya yang original kan. Gak beda ini, mau nyari Master Rabbit ya, adanya cuma di Dika guys. Sampai kapanpun yang punya Dika, yang original ya. Kalau mau beli yang biasa, banyak. Ini kalau sedikit cerita ada salah satu, saya ceritanya kelas 8 atau kelas 9 ya. Saya sudah cerita belum sih tentang teman saya pengusaha ikan dadakan? Belum ya? Ya jadi kemarin kalau nggak salah 2 minggu lalu saya main ke tempat teman saya di Cikarang gitu ya. Teman saya dari SMP. Kita reunian temu bareng gitu ya. Nah, dia itu cerita guys ya. Ini penting banget nih. Dia itu masa pandemi kan kerjanya sering kosong ya, dan dia itu jualan ikan gapi. Tahu lah ya ikan gapi ya, saya sekarang ambil banyak dari dia. Ikan gapi, awalnya dia itu kalau belum ada pelanggan ya, jadi dia itu kalau ada teman ada yang mau beli, dia anterin tuh ketemuan di mana, COD lah istilahnya ya. Misalnya harganya 15.000, dia tidak mengambil untung lagi. Jadi COD udah tetap 15.000. 2 ikan 15.000, 15.000. Sampai pada akhirnya orang itu datang ke rumahnya sendiri tanpa dia mengantar lagi. Nah, suatu saat karena dia sudah mulai punya nama ya selama pandemi ini, dia tuh kehabisan stok teman-teman. Nah, lucunya itu adalah
ketika kehabisan stok, dia ngambil di tempat lain yang harganya lebih murah. Dan dijual dengan nama brandnya dia, harganya jadi mahal lagi. Jadi misalnya dia beli di, kalau cerita ini dia beli di Jawa ya, di Klaten gitu. Harga satu piece-nya paling cuma 5.000. Tapi kalau pasaran dia, satu piece-nya itu 15.000, guys. Satu ikan. Bayangin kalau itu dia belinya sampai 100 piece, berapa udah keuntungannya? Lebih dari 100% ya. Yang ingin saya katakan adalah dia menggunakan brand nama dia sebagai penjual lagi. Nah, ini kalian juga bisa nanti. Misalnya Dika hanya menjadi pengepul nih. Jadi master rabbit-nya dibuatin sama Melia, sama Evan, sama Regina. Nah, dengan harga separuhnya. Dari 10.000 dijual 5.000 ke Dika. Nah, Dika jualnya 10.000. Kira-kira laku nggak? Laku nggak? Dika jualnya 10.000. Harga pasaran itu 10.000. Kalian hanya store dengan bentuk yang sama, nama yang sama kepada Dika. Kira-kira Dika kalau jual lagi, laku nggak 10.000? Laku nggak? Laku nggak? Jawab. Bukannya enggak ya, Pak? Hah? Apa, Dik? Ulah. Hah? Kan harga pasaran. Pasti laku. Laku. Tapi kalau Regina sendiri yang jual 10.000 dengan nama Master Rabbit itu, dipertanyakan nggak originalitasnya? Ya, dipertanyakan. Nah, pasti dipertanyakan ya. Padahal di Dika cuma ditambah cap lagi, made in Dika, buatan Dika itu doang. Hanya tambah cap itu, padahal itu karyanya Regina. Harganya langsung dari 10.000. Ya itulah ilmu kayak gitu. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini di pelajaran SBK dan prakarya ya, hendaknya bisa menjadi salah satu media kalian besoknya ketika kalian jenuh, bosen. Karena banyak sekali ya, dari kejenuhan, kebosanan di rumah gitu menghasilkan pundi-pundi uang. Pundi-pundi uang lah ya, pundi-pundi apa. Ada juga di mana tuh? Di Jawa Timur itu juga anak muda dari kelas 3 SMP sampai sekarang 3 SMA menanam pohon anggrek. Bisa cerita belum ini? Belum? Astaga, belum juga. Ini seminggu yang lalu saya nonton di TVRI ya. Jadi dia masih kelas 3 SMA sekarang ini. Itu sama kayak Dika tadi. Jadi anggrek-anggrek yang sebenarnya sudah punya nama Latin ya. Dia beri nama sendiri, guys. Diberi nama Iriana Jokowi, Sri Mulyani. Beneran ini, saya bukan ngada-ada ya. Jadi orang kalau mau nyari anggrek, Sri Mulyani itu kira-kira ada nggak di tempat lain? Nggak ada kan? Nah, ini sebuah pemikiran yang bisa kita terapkan, guys. Mungkin produk gipsumnya semua sama ya. Tapi ketika misalnya punyanya Sisi itu naik daun misalnya, ya udah kita store aja ke Sisi, walaupun kita yang buat, biar dia yang jual. Karena dia udah punya nama dan seterusnya. Sebuah kesempatan ya. Jadi nggak ada namanya jadi pengusaha nunggu nanti enggak. Ada kesempatan kalian bisa, kenapa tidak? Coba. Oke, thank you Dika ya.